Ya, para pasis HTT1, pada hari ini kita akan membahas asuransi maritim pertemuan ke-10, yaitu pertemuan terakhir dari materi asuransi maritim. Nah, pertemuan 10 ini adalah peraturan tabrakan kapal di laut atau Collision Regulation at Sea, bidang studi HTT 1. Pengertian collision regulator. Apa itu collision regulator? Collision regulator adalah aturan yang mengatur hak lintas dan kewajiban kapal untuk mencegah terjadinya tabrakan di laut. Nah, berdasarkan aturan yaitu Colreg 1972 adalah International Regulation for Preventing Collision at Sea. Tujuan collision regulator mencegah tabrakan antara kapal di laut, memberi panduan kepada dan kewajiban kapal dalam berbagai situasi, menstandarkan aturan pelayaran internasional, meningkatkan keselamatan navigasi. Ruang lingkup aturan yaitu collision regulator berlaku untuk semua kapal, niaga, kapal nelayan, kapal perang, dan kapal yang lain yang berlayar di lautan. Di laut terbuka, yaitu perairan pelabuhan dan sungai internasional, berlaku siang dan malam dalam segala cuaca. Ketentuan utama dalam collision regulator yaitu 1. Rule of the route, yaitu aturan jalan. Siapa yang harus mengalah? Speed and lockout, harus selalu waspada dan sesuai kecepatan aman. Narrow channel and traffic separation schemes. 5. Lighting and sound signal. Nah, ini aturannya yang harus ditepati pada saat kapal berpapasan di laut. Situasi umum dalam collision regulator: head on atau lurus berhadapan, yaitu kedua kapal wajib belok kanan. Crossing atau silang, yaitu kapal dari kanan punya hak jalan. Overtaking, yaitu menyalip, kapal yang menyalip wajib menghindar. Nah, ini aturannya yang harus diberlakukan. Peran nahoda dan OWW atau Officer on Watch, yaitu memahami dan menerapkan semua aturan Colrex, menjaga pengamatan visual dan radar secara terus-menerus, mengambil tindakan pencegahan secara tepat waktu, merekam semua insiden dalam jurnal kapal. Kesimpulan
Collision regulator adalah aturan penting untuk keselamatan laut, harus dipahami dan dipatuhi semua pelaut. Pelanggaran dapat menyebabkan kecelakaan serius dan sanksi hukum. Nah, ini kesimpulan pertama. Dasar hukum pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab atas tabrakan kapal diatur oleh Colrec 1972, International Regulation for Preventing Collision at Sea, Kitab Undang-Undang Hukum Laut, atau KUHD. Indonesia, Convention Internasional, IMO, UNCLOS, Asuransi Laut, dan Undang-Undang Perdata. Pihak yang bisa diminta tanggung jawab, pertama, nahoda. Sebagai pengendali kapal secara operasional, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di laut. Kedua, pemilik kapal atau ship owner, bertanggung jawab secara hukum dan keuangan, menanggung kerugian pihak ketiga atau kerusakan lingkungan. Ketiga, operator kapal atau perusahaan pelayaran, yaitu jika kelalaian disebabkan oleh kebijakan operasional atau manajemen. Keempat, pihak ketiga, yaitu contoh kapal lain, pelabuhan, atau pilot, jika terbukti terlibat atau lalai. Penentuan tanggung jawab, investigasi oleh pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, atau Otoritas Pelabuhan. Analisis berdasarkan bukti, logbook kapal, data AIS dan VDR, saksi dan kondisi cuaca, pengadilan atau arbitrase untuk sengketa umum. Jenis tanggung jawab. Tanggung jawab pidana. Jika ada kelalaian berat, yaitu korban jiwa atau pelanggaran hukum lainnya. Tanggung jawab perdata. Ganti rugi kepada korban atau pemilik kapal lain. Tanggung jawab administratif. Sanksi terhadap laut, perusahaan atau izin operasional. Peran asuransi dalam pertanggungjawaban, yaitu asuransi V&I atau Protection and Indemnity, yaitu menanggung kerugian pihak ketiga akibat tabrakan. Hull and Machinery Insurance, yaitu menanggung kerusakan kapal sendiri. Kesimpulan kedua, pertanggungan jawab tabrakan kapal ditentukan oleh analisis teknik dan hukum. Nahoda dan pemilik kapal memiliki peran penting. Proses hukum dan asuransi berperan dalam menyelesaikan sengketa. Terima kasih. Kita telah membahas pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-10, yaitu peraturan tabrakan kapal di laut atau collision regulation at sea. Demikian, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Selamat berlayar sampai ke tempat tujuan.